Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali di media pembelajaran video pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Media pembelajaran ini saya khususkan untuk mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Arani Banda Aceh yang semester ini lagi mempelajari tentang pemrograman berorientasi objek. Baik, melanjutkan dari topik materi kita pada hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar daripada PBU, yaitu kelas, objek, metode, dan atribut. Pada lanjutan video kali ini, saya akan coba menjelaskan materi pembahasannya tentang konstruktor, parameter, dan overloading. Nah, pada materi ini, 3 topik ini menjadi hal yang penting juga dalam kita memprogram suatu bahasa pemrograman yang menganut metode OOP. Targetnya setelah selesai daripada materi ini, nanti para mahasiswa mampu dan bisa memahami yang mana yang dimaksud dengan konstruktor, yang mana yang disebut dengan parameter, dan apa itu overloading. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan memberikan pembahasan dalam berbentuk teori. Setelah teori saya selesaikan, saya akan masuk ke dalam contoh praktek menggunakan bahasa pemrograman Java untuk memberikan gambaran bagaimana yang dimaksud dari ketiga teori ini, yaitu konstruktor, parameter, dan overloading. Saya akan coba melanjutkan materi pertama kita, yaitu tentang konstruktor. Baik, seperti nampak di depan layar ini semuanya, pemahaman di sini bahwa yang dimaksud dengan konstruktor itu sebenarnya adalah suatu metode. Itu yang pertama. Konstruktor adalah metode. Yang membedakan metode dengan konstruktor adalah kalau metode kita bisa memberikan nama sesuai dengan sifat dari suatu objek. Namun di sini konstruktor adalah suatu metode yang punya nama yang sama dengan nama kelasnya. Itu kalau pada bahasa pemrograman Java. Pada bahasa pemrograman Java, saya ulang, konstruktor adalah sebuah metode yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya. Sedangkan pada PHP, untuk membuat konstruktor itu kita membuat satu fungsi atau satu metode dengan nama keyword atau kodenya adalah construct. Bisa diperhatikan di bagian kode pemrograman PHP. Kemudian, definisi konstruktor adalah suatu metode yang secara otomatis dia dipanggil ketika sebuah objek dipanggil. Artinya, ketika kita memanggil sebuah objek dengan menjadikan suatu kelas menjadi objek yang di dalam kelas tersebut terdapat konstruktor, maka secara otomatis kelas tersebut akan dipanggil ketika kita menjalankan proyek yang kita buat. Yang ketiga, sifat dari konstruktor, seperti saya sampaikan tadi bahwa nama konstruktor harus sama dengan nama kelas itu pada bahasa Java. Jadi ketika kita membuat satu metode yang namanya sama dengan nama kelas, berarti dia disebut dengan konstruktor. Yang kedua, tidak boleh memiliki nilai balik atau return di dalam konstruktor tersebut, dan tidak boleh menggunakan kata kunci atau void dalam bahasa pemrograman Java. Artinya karena dia beda dengan metode biasa, maka kita tidak boleh memberikan kata kunci void dan memiliki nilai balik atau return di dalam konstruktor tersebut. Beda kalau metode. Kalau metode prosedur kita mengawali dengan kata kunci void, sedangkan metode fungsi di dalamnya harus ada return atau mengembalikan nilai. Di sini ada contoh bagaimana penerapan konstruktor pada bahasa pemrograman Java. Di situ coba kita lihat ada sebuah kelas dengan nama kelasnya adalah mobil. Kemudian di dalam kelas mobil ada sebuah metode yang nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya, mobil. Berarti
ketika metode tersebut sama dengan nama kelas, maka dia disebut dengan konstruktor. Nah, sedangkan di bawahnya adalah kelas utama. Kelas utama di sini adalah di dalam pemanggilan kelas mobil, artinya ketika kelas mobil dijadikan objek pada kelas utama, maka secara otomatis kelas utama kelas mobil akan langsung dieksekusi ketika kita menjalankan program di dalam fungsi utama. Sedangkan di PHP membuat konstruktor dengan memberikan perintah construct. Itu bedanya antara Java dengan PHP. Itu pemahaman secara teori apa itu konstruktor. Kita masuk ke teori kedua, yaitu yang disebut dengan parameter. Secara teori, parameter di sini adalah suatu komponen atau atribut yang digunakan untuk menginisialisasi sebuah metode. Di mana letak daripada parameter? Parameter itu terdapat pada metode dan pada konstruktor. Di mana dia terdapat di dalam kurung yang diapit dengan oleh metode ataupun sebuah konstruktor. Makanya di sini disebutkan secara teori parameter ini merupakan bagian daripada metode karena dia letaknya bukan di dalam metode tapi berada di bahagian atau di samping daripada sebuah metode. Saya mengatakannya adalah sebuah di samping karena dia sejajar, letaknya berada di dalam kurung. Kita membuat parameter di dalam sebuah metode ataupun di dalam konstruktor bisa membuatnya satu buah parameter ataupun bisa memilih lebih daripada satu parameter. Nah, di sini bagaimana cara membuat parameternya? Di sini ada format penulisannya daripada parameter, yaitu kita membuat sebuah metodenya dulu, kemudian di dalam kurungnya, bukan di dalam kurung berawal, tapi di dalam kurung yang menjadi bahagian daripada sebuah metode. Kemudian di sanalah kita memberikan nama parameternya. Penulisan parameter tetap diawali seperti kita membuat sebuah atribut, yaitu tipe datanya, kemudian nama parameternya. Mungkin bisa diperhatikan di sini pada bahasa pemrograman Java. Ketika kita membuat sebuah parameter, di situ ada sebuah metode namanya void ubah. Kemudian buka kurung berawal, kemudian tutup metodenya. Kemudian di sini ada sebuah parameter yang berada di dalam kurung sebuah metode ubah, yaitu namanya string nama baru. Berarti string nama baru yang diberikan warna merah itu adalah parameter. Format satu parameter. Jadi saya ulangi, parameter ini adalah sama seperti atribut, cuma letaknya yang berbeda. Kalau atribut dia berada di dalam kelas dan di luar metode atau di dalam metode. Sedangkan parameter dia letaknya sejajar, saya katakan sejajar biar mudah dipahami, sejajar atau berada dalam kurung dari sebuah metode. Kemudian pada bahasa PHP juga mendukung adanya parameter. Kalau misalnya kita lihat di sini contoh ada function ubah, kemudian di dalam function ubah ada sebuah parameter yang memang kita langsung berikan dari misalnya sebuah variabel, kemudian nama variabelnya. Kalau letaknya di dalam berdampingan dengan sejajar dengan sebuah metode, maka dia disebut dengan parameter. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa parameter juga berlaku pada konstruktor. Artinya di dalam konstruktor kita bisa memberikan penggunaan daripada parameter. Seperti contoh di sini bisa diperhatikan bahwa pada bahasa pemrograman Java ada sebuah kelas mobil, kemudian ada mobil, public mobil. Nanti public itu akan saya jelaskan di materi selanjutnya apa itu public. Public mobil string warna yang berada di dalam konstruktor itu disebut dengan parameter. Cuma perlu diperhatikan bahwa parameter tidak ada di dalam kelas, parameter tidak ada di dalam fungsi utama, dia hanya terdapat di metode. Kemudian yang kedua adalah di dalam konstruktor, itu namanya parameter. Sedangkan di dalam PHP ini ada contoh kelas mobil, kemudian di situ ada konstruktor, function, construct itu konstruktor, variabel x, kemudian koma,
variabel y, itu konstruktor 2 buah. Kalau di dalam di sini sudah langsung bagaimana cara kita memberikan nilai kepada pada parameter. Ini ada contoh. Kalau di dalam bahasa Java, ketika di dalam konstruktor ada mobil string warna, maka ketika kita memanggil kelas tersebut menjadikan sebuah objek, maka nilai konstruktornya itu harus didefinisikan atau harus diberikan. Yaitu seperti contoh mobil new mobil sama dalam kurung merah, string merah, nilainya merah itu berarti nilai daripada atribut atau parameter string warna. Sama juga kalau di dalam bahasa pemrograman PHP, merah 2010, merah itu adalah nilai daripada variabel x, 2010 ada nilai dari variabel y, yang variabel x dan y itu merupakan parameter. Ini. Sedangkan yang saya sebutkan tadi metode 2 parameter ini hanya dipisahkan dengan tanda koma. Artinya dalam sebuah metode atau sebuah konstruktor kita bisa memberikan satu atau lebih daripada parameter. Parameternya bisa 1, 2, 3 atau sesuai dengan kebutuhan program kita. Namun nama tipe datanya juga nggak mesti sama, harus berbeda. Seperti contoh di sini. Di dalam bahasa pemrograman Java, dalam metode ubah ada 2 buah parameter, yaitu string nama baru, integer nomor. String nama baru, integer nomor itu adalah disebut dengan parameter. Di dalam bahasa pemrograman PHP juga sama. Kita bisa memberikan parameter lebih daripada 1 dan bisa kita sesuaikan tipe datanya, boleh berbeda-beda. Sama juga boleh, tapi kalau misalnya sama, misalnya string nama baru tidak diperkenankan. Nah, kita akan bicara bagaimana kalau di dalam project kita ada penamaan yang sama kepada sebuah konstruktor ataupun sebuah metode. Nanti kita lihat di materi namanya overloading. Oke. Nah, maksud di sini overloading di situ adalah overloading merupakan pemahamannya secara teori. Kita bisa membuat lebih dari 1 buah konstruktor atau metode pada sebuah kelas. Itu pemahaman overloading. Artinya, ketika di dalam project kita ada sebuah kelas, kemudian di dalamnya ada konstruktor, ada metode, dan diharuskan kita untuk membuat ada konstruktor lebih dari 1 ataupun metode lebih dari 1 dan nama konstruktornya sama, itu diperkenankan. Itu namanya overloading. Kan sudah tadi disebutkan konstruktor adalah sebuah metode yang sama dengan nama kelasnya. Nah, bagaimana kalau di dalam kelas tersebut ada 2 buah konstruktor? Otomatis namanya sama. Bisa, tapi ada syaratnya. Demikian juga metode. Metode pada sebuah kelas ketika mempunyai nama yang sama itu diperkenankan, tapi dengan syarat yang akan kita bahas selanjutnya. Yang perlu dipahami, overloading ini adalah kita bisa membuat lebih dari 1 kepada konstruktor ataupun metode. Overloading pada metode, seperti saya sampaikan bahwa kita bisa membuat lebih dari 1 buah metode pada sebuah kelas. Baik itu misalnya metode prosedur ataupun metode fungsi, tidak ada masalah. Kemudian juga berlaku overloading pada konstruktor, di mana kita bisa membuat 1 buah konstruktor, lebih dari 1 buah konstruktor pada sebuah kelas. Ini pemahaman dari overloading. Ketentuan metode overloading, ini ada ketentuannya. Setelah tadi secara teori dikatakan bahwa kita diperkenankan untuk membuat konstruktor atau metode lebih dari 1 walaupun namanya sama, tapi dia harus mengikuti ketentuannya ini. Ketentuan yang pertama adalah setiap konstruktor ataupun metode yang mempunyai nama yang sama, dia harus memiliki parameter yang berbeda. Berbedanya apa? Bisa berbeda jumlah parameternya, ataupun bisa berbeda tipe data dari parameternya. Seperti tadi kita lihat, misalnya ada sebuah konstruktor yang mempunyai 1 nama yang sama, tapi jumlah parameternya berbeda. Itu diperkenankan. Namun apabila misalnya jumlah parameter yang sama, tetapi harus beda daripada penamaan tipe datanya. Demikian juga berlaku kepada sebuah metode. Itu syarat
untuk kita bisa membuat sebuah membuat metode atau konstruktor dengan nama yang sama pada sebuah kelas. Gitu ya. Jadi dipahami bahwa overloading kita bisa membuat lebih dari satu konstruktor atau metode pada sebuah kelas. Oke. Ini pemahaman daripada overloading pada metode dan konstruktor. Nah, kita nanti akan melihat contoh daripada teori ini, baik dari para konstruktor, kemudian parameter. Nanti kita akan lihat contoh demonya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, bagaimana yang disebut dengan konstruktor, bagaimana yang disebut dengan parameter, dan bagaimana penerapannya pada bahasa pemrograman Java. Sebagai demonya, nanti saya akan mendemokan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan IntelliJ IDE. Oke, sekian teori, mudah-mudahan dipahami. Saya ulangi bahwa saya coba ngambil kesimpulan. Konstruktor adalah sebuah metode yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelas. Jadi kalau di dalam project kita ada sebuah metode yang sama dengan nama kelas, itu disebut konstruktor. Kemudian parameter adalah sebuah atribut yang letaknya adalah sejajar, saya bilang aja sejajar biar mudah pahami, sejajar dengan pada sebuah metode atau letaknya di dalam kurung pada sebuah metode ataupun konstruktor. Parameter kita bisa membuat satu atau lebih parameter pada metode ataupun konstruktor. Yang ketiga, overloading adalah aturan untuk bisa kita membuat sebuah konstruktor atau sebuah metode yang mempunyai nama yang sama dengan misalnya mempunyai nama yang sama lebih dari satu pada konstruktor dan metode, tetapi dengan syarat kita bisa membuat lebih dari satu dengan nama yang sama, dengan syaratnya harus berbeda jumlah parameter ataupun berbeda tipe data parameternya. Oke, sekian pemahaman tentang apa itu konstruktor, parameter, dan overloading. Selanjutnya di video berikutnya saya akan memberikan teori contoh praktek dan demo tentang ketiga teori ini. Baik, sekian, mudah-mudahan dipahami. Nanti kita bertemu kembali di materi yang selanjutnya untuk menjelaskan demo daripada ketiga teori ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.